Jadi kita kenalan dulu yuk. Ayo. Oke, kita lanjut aja guys. Selamat menyaksikan. Penjelasan yang pertama, apa itu CRM? CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Yang selanjutnya, apa sih prinsip dasar CRM? Prinsip dasar CRM yaitu mengambil data input berupa data profil dari semua pelanggan dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu seputar perkembangan pasar. Lalu, apa saja sih tujuan dari CRM tersebut? Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan melalui terjadinya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan yang terkait. Tujuan yang kedua untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling atau cross-selling. Yang ketiga, tujuannya untuk menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Dan yang terakhir, tujuannya untuk menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Selanjutnya, ada 3 komponen penting dalam Customer Relationship Management, yaitu manajemen, relationship, dan customer. Komponen manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Komponen yang berikutnya adalah relationship atau hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir yaitu customer atau pelanggan. Komponen customer di sini merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan. Lalu, apa saja sih fungsi Customer Relationship Management? Yang pertama yaitu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Lalu, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Selain itu, CRM juga menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, serta membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Dalam Customer Relationship Management, terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan baru atau acquired. Nah, untuk dapat memperoleh pelanggan baru, kita harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk kita. Yang kedua yaitu menambah nilai dari pelanggan atau engage. Terdapat 2 cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik.
Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu mempertahankan pelanggan atau retain. Untuk mempertahankan pelanggan, kita harus memberikan pelayanan secara maksimal dan senantiasa meningkatkan kredibilitas perusahaan yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari para pelanggan. Berikut ini klasifikasi aplikasi CRM. Customer Facing Application adalah call center berbasiskan web atau biasa disebut dengan Customer Interaction Center. Aplikasi-aplikasi di dalamnya mencakup yang pertama, Customer Interaction Center atau CIC. Aplikasi ini berguna untuk menjawab permasalahan customer, baik itu melalui karyawan perusahaan maupun layanan self-service. Yang kedua ada Automate Response to Email atau Autoresponder, merupakan salah satu alat yang paling populer dalam memberikan sebuah pelayanan kepada pelanggan secara email dengan cepat. Yang ketiga ada Salesforce Automation, di mana tenaga penjual atau sales memegang peranan yang sangat penting dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada Field Service Automation, yaitu karyawan yang berhubungan langsung dengan customer. Selanjutnya ialah Customer Touching Application. Customer Touching Application sendiri ialah aplikasi yang bertujuan agar pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan sistem. Berikut aplikasi dalam Customer Touching Application. Yang pertama, Personalized Web Page. Beberapa perusahaan menyediakan suatu tool yang memungkinkan bagi pelanggannya untuk menciptakan halaman web individual yang sesuai dengan selera yang ia miliki. Halaman web yang terpersonalisasi tidak hanya memungkinkan pelanggan untuk mengambil informasi dari situs milik perusahaan. Namun, di sisi lain perusahaan juga dapat memberikan informasi kepada pelanggan secara lebih efisien, seperti informasi produk dan garansi ketika pelanggan melakukan login pada situs web tersebut. Yang kedua, e-commerce application. Aplikasi e-commerce mengimplementasikan fungsi pemasaran, penjualan, dan pelayanan secara online, biasanya berupa situs web. Dengan adanya aplikasi ini, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja melalui sebuah kereta belanja virtual dan melakukan pelayanan sendiri sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, Campaign Management. Aplikasi Campaign Management menyediakan otomatisasi terhadap aktivitas dalam kampanye, pemasaran seperti perencanaan produk dan analisis secara online. Aplikasi ini menawarkan aktivitas pemasaran yang lebih tepat sasaran berdasarkan pada permintaan pelanggan, jadwal, atau sebagai respon terhadap adanya suatu kegiatan bisnis melalui surat langsung, email, kontak center, atau melalui web. Yang keempat, Web Self-Service. Kehadiran web memberikan peluang bagi pelanggan untuk melayani diri sendiri. Web Self-Service merupakan suatu strategi yang menyediakan tool bagi pengguna untuk menjalankan aktivitas yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan bagian customer service. Selanjutnya, Customer Centric Intelligence Application. Customer Centric Application adalah aplikasi yang mendukung perusahaan dalam melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pelanggan. Adapun aplikasi-aplikasi dalam aplikasi Customer Centric Intelligence adalah sebagai berikut. Yang pertama, data reporting dan data warehouse. Pelaporan data menggambarkan informasi yang berhubungan dengan CRM, di mana informasi ini dapat berupa informasi yang masih mentah atau sudah diproses. Hasil pelaporan data ini dapat dilihat dan dianalisa oleh manajer dan analisis. Laporan yang dihasilkan dapat berupa beragam format dan bentuk. Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang terpusat bagi perusahaan menengah dan besar. Dengan adanya tempat penyimpanan data ini, memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan analisa terhadap data-data baik yang berhubungan dengan CRM maupun yang tidak berhubungan dengan CRM. Yang kedua, data analisis dan data mining. Aplikasi analisis melakukan otomatisasi terhadap pemrosesan dan analisis terhadap data yang berhubungan dengan CRM. Beberapa alat analisis yang dapat mendukung adalah analisa statistik dan tool pendukung keputusan. Yang ketiga, online networking and other application.
Online networking and other application adalah aplikasi yang mendukung perusahaan dalam melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pelanggan, partner bisnis, serta karyawan perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat CRM untuk bisnis. Yang pertama, mendorong kualitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan time to market. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pendapatan secara optimal. Siapa saja sih yang perlu menerapkan sistem CRM ini pada perusahaan? Penerapan CRM pada perusahaan cocok untuk berbagai jenis dan model bisnis. Karena sistem CRM ini mudah untuk disesuaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang spesifik sekalipun. Materi selanjutnya yaitu implementasi CRM. Yang pertama ada B2B, business to business. CRM membantu dalam mengelola informasi klien sampai dengan mengikuti perkembangan transaksi, pembayaran, dan juga laporan bisnis. Perusahaan dengan model bisnis B2B ini akan mampu melakukan seluruh proses tersebut menjadi lebih baik. Sistem CRM akan berperan sebagai platform yang bisa menyatukan mitra, vendor, dan juga pihak lainnya. Implementasi CRM yang kedua yaitu B2C, Business to Consumer. Perusahaan B2C ini akan memiliki customer life cycle yang lebih pendek sehingga membutuhkan manajemen pelanggan yang lebih cepat namun tetap lengkap. Dengan fitur yang lengkap seperti manajemen saluran penjualan, pemasaran yang lebih otomatis, dan pencatatan riwayat telepon akan membantu perusahaan model B2C ini menjangkau semua pelanggan menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu yang ketiga ada usaha mikro kecil menengah atau UMKM. CRM dengan basis cloud menjadi pilihan yang tepat untuk bisnis karena harganya lebih terjangkau. Selain itu implementasinya lebih sederhana. CRM akan membantu UMKM agar bisa memiliki kemampuan yang setara dengan pebisnis-pebisnis besar sehingga mereka akan lebih kompetitif. Yang keempat ada enterprise. CRM ini akan membantu perusahaan dengan skala besar untuk bisa meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan berbagai macam pekerjaan yang kompleks. Semua data pelanggan dan berbagai macam lokasi geografis mampu dipusatkan dalam satu sistem sehingga lebih mudah dikelola dengan baik dan benar. Dari pembahasan lengkap tentang apa itu CRM di atas, dapat dipahami bahwasanya sistem Customer Relationship Management atau CRM memiliki banyak manfaat yang dapat menguntungkan bisnis, termasuk peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Bank ABC. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau setor tunai, Mbak. Oh boleh Ibu, ini untuk nomor antrian setor tunai. Ibu silakan duduk dan menunggu di dalam ya Bu. Baik, terima kasih.